Sejarah bambu runcing. Kisah ini bermula pada tanggal 28 Januari 1949. Pada saat itu, tentara Belanda mengadakan serangan dari daerah Bantul menuju ke utara melalui Selarong, Bibis, Bangunjiwo, dan berhenti. Dilanjutkan menghadang di Gunung Kanigoro. Sementara itu, patroli-patroli Belanda dari kota mengadakan patroli rutin dan melakukan pengejaran serta penyerangan di dusun Sorogeden, Telogo, dan terakhir di dusun Kalimanjung dengan tembakan-tembakan yang gencar. Laskar Rakyat dan penduduk menyingkir dan mengungsi ke arah selatan, keluar dari dusun Kalimanjung menuju ke Gunung Kanigoro yang dianggap aman. Karena tidak mengetahui keberadaan pasukan Belanda dari arah Bantul, rombongan Laskar Rakyat dan penduduk dengan susah payah dan dalam kondisi lelah mendaki Gunung Kanigoro. Kemudian diserang pasukan Belanda dari arah puncak gunung. Karena serangan yang membabi buta, korban berjatuhan yang terdiri dari penduduk sipil, wanita, dan serta anak-anak yang bertotal 41 orang. Berikut ini nama-nama pahlawan yang gugur pada tanggal 28 Januari 1949 di Kalimanjung, Ambar Ketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Yang pertama, Syamsuddin, yang kedua Prawiro Wahono, yang ketiga Harjo Prawoto, yang keempat Nyonya Harjo Prawoto, yang kelima Wagimin, yang keenam Cokro Dikromo, yang ketujuh Suradi, yang kedelapan Harjo Mulyono, yang kesembilan Kartowijono, yang kesepuluh Kartodimejo. Kemudian yang ke-11 Karto Utomo, yang ke-12 R. Suyadi, yang ke-13 Mangunwijono, yang ke-14 Karsowiyono, yang ke-15 Atmo Sihono, yang ke-16 Prawiro Wiyono, yang ke-17 Darmo Wiyono, yang ke-18 Sumo Winarto, yang ke-19 Pawiro Dikromo, yang ke-20 Kerto Dikromo, yang ke-21 Karijo Suwarno, yang ke-22 Ehe, yang ke-23 Karijo Jojo, yang ke-24 Harjo Dirjo, yang ke-25 Sastro Dimejo, yang ke-26 Wojimin, yang ke-27 Nyonya Tomejo. Kemudian yang ke-28 yaitu 14 orang yang tidak dikenal. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Pertempuran Tugu Sleman atau Pertempuran Bambu Runcing. Meskipun pasukan Indonesia hanya bersenjata bambu runcing, mereka berhasil menghalau serangan Belanda yang lebih bersenjata lengkap. Pertempuran ini menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan. Akhir dari peristiwa ini adalah kemenangan pihak Indonesia. Pasukan Belanda akhirnya mundur dan mengakui keberanian serta semangat juang yang tinggi dari rakyat Sleman. Peristiwa ini kemudian diabadikan dengan pendirian Tugu Bambu Runcing di lokasi pertempuran sebagai monumen perjuangan. Latar belakang pendiri Tugu. Tugu Bambu Runcing di Sleman didirikan sebagai monumen untuk mengenang perang penting bambu runcing sebagai senjata tradisional yang digunakan oleh rakyat Sleman dalam melawan penjajah Belanda. Bambu runcing menjadi simbol perlawanan dan semangat juang masyarakat Sleman dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada masa revolusi kemerdekaan 1945 sampai dengan 1949, bambu runcing menjadi senjata andalan bagi para pemuda dan pejuang di Sleman untuk melawan agresi militer Belanda. Meskipun sederhana, bambu runcing terbukti efektif dalam pertempuran melawan Belanda, menunjukkan keberanian semangat juang yang tinggi dari masyarakat Sleman. Proses pembangunan Tugu.
Tugu Bambu Runcing di Sleman dibangun pada tahun 1985 atas prakarsa pemerintah Kabupaten Sleman. Pembangunan tugu ini bertujuan untuk mengenang dan melestarikan sejarah perjuangan rakyat Sleman dalam revolusi kemerdekaan. Proses pembangunan tugu melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, veteran, dan pemerintah daerah. Tugu ini dibangun dengan menggunakan dana dari pemerintah dan sumbangan masyarakat. Desain ini melambangkan keteguhan dan semangat juang rakyat Sleman dalam mempertahankan kemerdekaan. Tugu ini juga dilengkapi dengan relief yang menggambarkan perjuangan rakyat Sleman. Desain dan makna tugu. Tugu bambu runcing berbentuk bambu yang ditancapkan ke tanah, seperti pertempuran melawan Belanda dan aktivitas masyarakat dalam mendukung perjuangan kemerdekaan. Peran dan makna tugu. Keberadaan Tugu Bambu Runcing di Sleman menjadi simbol perjuangan rakyat Sleman. Tugu ini menjadi tempat untuk mengenang jasa pejuang kemerdekaan dan menginspirasi generasi muda untuk terus menjaga semangat juang. Tugu Bambu Runcing ini juga menjadi ikon penting untuk mengingatkan kita akan sejarah kemerdekaan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Monumen ini menjadi tempat bagi masyarakat dan wisatawan untuk terus belajar dan menghargai jasa pahlawan. Tata ruang Tugu Bambu Runcing. Di sebelah kiri dan kanan tugu terdapat prasasti nama-nama pahlawan yang telah gugur dan prasasti peresmian oleh KGPAA Pakualam yang ke-8 pada tanggal 15 Januari 1987. Monumen Bambu Runcing di Sleman berbentuk tugu dengan bentuk Padma pada puncaknya, dan di bagian latar belakang terdapat tugu dengan bentuk dua buah bambu runcing yang berdampingan. Secara keseluruhan, Tugu Bambu Runcing di Sleman merupakan warisan sejarah yang penting untuk dilestarikan dan dijadikan sebagai inspirasi bagi generasi muda dan dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa.